Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM Bilan Pas Kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita bersama di edisi hari Kamis 5 Al-Muharram 1445 Hijriah atau 11 Juli 2024. Dan pendengar, kita bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Manjada Wajada. Silakan nanti Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya dengan narasumber kami melalui telepon 02716381123 atau di SMS via 081393809000. Atau Anda bisa meninggalkan komen di chat YouTube kami, karena saat ini kami live juga di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah pendengar di manapun Anda berada, telah hadir narasumber di kesempatan pagi hari ini yang tentu nanti akan kita nantikan ya, inspirasi-inspirasi untuk kita semuanya. Ada beliau Ustadz Katino ya, siapa tidak kenal dengan beliau Ustadz Katino. Kalau ke Majelis Pusat pasti bertemu dengan beliau biasanya begitu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Sehat. Di tengah-tengah kesibukannya ini, Ustadz, pagi hari ini belum jadwal ke kantor pusat ini, Ustadz? Nah, sebetulnya sudah, cuma tadi saya pesankan teman-teman yang ada di sana. Oh gitu, sudah ada yang menghandle nggih? Insya Allah, alhamdulillah, semuanya itu bisa bekerja sama dengan baik. Dengan baik, ya. Itu memang ya yang diinginkan, kemudian yang berada di majelis memang saling membackup gitu ya, Ustadz ya. Begitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya nih, Ustadz, kita kenalan terlebih dahulu nih, Ustadz. Taaruf dulu, barangkali ada sebagian para pendengar, kemudian para pemirsa YouTube ini yang belum kenal dengan Ustadz Katino. Yang melihat YouTube bisa langsung melihat ini ya. Ini adalah beliau, Ustadz Katino begitu. Kalau Ustadz Katino ini kelahiran tahun berapa nih, Ustadz? Ya, ini ternyata tidak kita sadari. Ini sudah usia 70 tahun lebih 3 bulan. Berarti tahun, iya. Jadi kelahiran tahun 1954. Di persisnya di Baturno, Wonogiri. Oh, asli Baturno. Iya, aslinya di situ. Nah, di Baturno, Wonogiri, terus hijrah ke Solo. Pada akhirnya ketemu jenengan ini. Alhamdulillah. Ya, dari 70 tahun yang lalu ya. Kelahiran Baturno asli 54 gitu ya. Tahun 54 begitu. Ya. Beluknya Majelis Tafsir Al-Quran tentu paham ini, Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Jadi nama tadi Katino, biasanya kalau orang Jawa itu kan ada nama kecil, ada nama tua. Oh, ya, setelah menikah itu sebetulnya Ahmad Katino. Cuma tidak begitu dikenal. Jadi yang dikenal nama kecil. Nama kecil. Terus sekaligus kita sampaikan hijrah ke Solo juga ya. Jadi kita hijrah ke Solo itu tahun 1970. Di usia berapa itu? Sekitar 20 an? Belum, tidak sampai. Tadi tahun 70 itu berarti belum sampai. Mungkin jenengan lahir. Wah, belum, jelas belum. Jelas belum. Jadi hijrah ke Solo yang waktu itu maunya itu kan melanjutkan ya pendidikan sing formal, tapi setelah mengenal pengajian di beberapa tempat dan itu merupakan ustadz idola kami, pada akhirnya yang pendidikan formal tadi tidak jadi. Akhirnya aktif di pendidikan yang non formal, ya ketika kajian-kajian yang kita rasakan sampai sekarang ini. Dulu semua kajian tidak hanya di MTA saja, tapi setelah itu nyantolnya di MTA gitu. Tahun 74 ya, ya sekitar itu, sekitar 74 75 itu saya
di situ. Kemudian yang mendasari sebenarnya kan pengennya sekolah yang formal ya, gitu ya. Baik di kalau saat itu setaranya apa ya? Lulus SMA begitu atau SPG dulu. Oh, SPG nggih. SPG Muhammadiyah, maunya ke SPG Muhammadiyah di Solo juga. Yang siap untuk mendukung saya pun ada saudara-saudara kami waktu itu. Tetapi lain, jadi orang boleh berencana. Kalau istilah Ustadz almarhum itu sering menyampaikan kebiasaan orang-orang, ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tetapi Allah lah yang wallahu ya'lamu yaf'alu ma yurid, Allah yang berbuat sesuai yang diinginkan. Nah, ternyata setelah beberapa kali mengikuti pengajian-pengajian yang itu merupakan ustadz-ustadz idola kami. Dan rata-rata ustadz-ustadz kami dulu waktu itu belum di MTA, baru awal-awal masih umum. Itu rata-rata mengatakan bahwa dakwah itu merupakan pekerjaan yang paling mulia di dunia. Ya kan? Iya. Padahal waktu itu yang pendidikan yang formal-formal yang saya rasakan loh ya. Itu arahnya kan untuk mencari maisha dunia. Nah, setelah mendengar pelajaran-pelajaran dari ustadz-ustadz kami yang itu merupakan idola kami, yang pendidikan formal tadi dibatalkan. Iya. Lebih ke langsung ngaji-ngajinya gitu ya. Iya, betul. Meskipun secara formal juga tidak ada tanda kelulusan dan sebagainya gitu ya? Nggak ada, nggih? Nggak ada, dari SPG belum. Belum, nggih. Baru pernah tercatat di SPG Muhammadiyah, tapi belum sampai lulus. Pada akhirnya teman-teman kami yang mengajar di SD itu menjadi PNS, menjadi PNS. Nah, kita tidak. Nah, itulah yang sehingga menjadikan kita ini merasa beruntung, karena yaitu dakwah merupakan pekerjaan yang paling mulia di dunia. Tidak ada yang lain. Ini anggapan sebagian orang yang mungkin teman-temannya tadi gitu kan, yang menjadi PNS, mereka mengatakan itu adalah sukses. Iya, itu benar gitu ya. Betul. Itu memang benar. Betul. Tapi ada menurut dia. Tapi bagi Ustadz Katino yang justru tidak menjadi PNS ini pada saat itu gini, ya. Ini adalah satu yang tepat itu pada saat itu. Ya. Seperti itu. Dan didukung oleh ustadz-ustadz idola kami waktu itu. Nah, maksud kami tidak hanya Ustadz Abdullah, waktu itu kan awalnya masih pengajian umum. Belum MTA gitu ya. Waktu itu masih umum. Ya sudah MTA tapi masih umum sifatnya, pengajian di jihad pagi yang dulu. Gitu. Jadi termasuk Ustadz Katino ini kenal dengan kajian-kajian MTA ya dari situ gitu ya. Berawal dari kajian umum. Kemudian termasuk juga bertemu dengan Ustadz pada saat itu Ustadz Dullah Tufail berarti. Betul. Jadi pengajian umum waktu itu tahun 76. Terus tahun 77 ada keinginan masuk di gelombang 7, diajak teman tapi dianggap telat. Akhirnya masuk ke gelombang 8. Oh, yang 8. Yang pada akhirnya pun bergabung yang gelombang 7. Iya, yang saat ini juga gelombang 7 8 gitu. Itu tahun, kalau digabungnya belum begitu lama. Kalau awalnya dulu kan umum masih 76, 77 masih umum. Terus kita karena terlambat daftar ke gelombang 8. Itu masuknya 78 kalau tidak salah. Oh, tahun itu berarti. Ya. Dan gelombang ini kan termasuk rintisan yang ada di Kota Surakarta ya, pusat gitu ya. Berarti ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 begitu ya. Nah, ini berdasarkan apa pada saat itu? Nah, pada waktu itu memang contoh dari Ustadz ibaratnya di laut itu bergelombang. Yang pada akhirnya ya menipis. Ada yang pada akhirnya kan ada yang dibubarkan juga, digabungkan dengan gelombang berikutnya. Gelombang berikutnya pada akhirnya sekarang ini yang tertua, yang dianggap tertua sekarang ini 78 tadi. Ya, 78. Itu gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang masih tersisa. Ya karena gelombang tadi ada yang terhempas sehingga
lulus. Iya, karena gelombang lika-liku begitu kan. Ada lika-likunya begitu. Dan ini yang eksis gelombang 78 ini masih gitu ya. Itu gabungan tadi ya, gelombang-gelombang yang lama tadi. Begitu Mas Miftah. Alhamdulillah, berarti Ustadz Katino ini termasuk generasi awal juga ya di Majelis Tafsir Al-Qur'an begitu. Orang mengatakan begitu, tapi saya tidak merasa yang awal karena masuknya 76, 77 itu masih ada yang 72, 73. Oh iya, yang lebih dulu ya. Ustadz Yoyo, Ustadz Ahmadi, Ustadz Ngabiti itu lebih lama dari saya. Tapi akhirnya bergabung di 78 tadi. Karena kan ya proses dinamika tadi gitu kan. Betul. Alhamdulillah. Kemudian saat ini masih di 78 berarti kan? Masih di 78. Betul Mas. Kemudian lika-liku awalnya Ustadz Katino mengenal kemudian mendalami kajian Majelis Tafsir Al-Qur'an itu awalnya bagaimana sih Ustadz? Ya, yang tadinya kan ikut pendidikan tadi yang kami aturkan tadi kan. Cenderungnya memang ke pengajian permasalahannya. Kita langsung bergabung kepada komunitas MTA itu merupakan pilihan saya waktu itu. Karena apa? Ustadz yang membina saya waktu itu, ayat-ayat yang awal yang disampaikan itu menurut saya itu luar biasa. Misalnya surat Muhammad ayat 7 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Luar biasa sekali. Jadi ayat itu juga kepada orang-orang yang beriman, yang telah beriman kan. Jadi siapa saja yang menolong agama Allah, pasti dia Allah akan menolongnya. Antara lain ayat itu dan beberapa ayat yang lain gitu maksud saya. Sehingga mendorong kami, saya merasa termotivasi dari apa yang disampaikan Ustadz kami waktu itu. Gitu. Kemudian kalau dulunya Ustadz Katino ini kan lebih memilih ke pengajian-pengajian pendidikannya ditempa di itu begitu ya, ditempa di itu. Kemudian memandang teman-teman yang seangkatan ya pada saat itu mungkin menjadi pegawai, menjadi PNS, menjadi guru dan sebagainya begitu. Intinya yang PNS yang terikat begitu kan. Nah kemudian pada saat itu Ustadz Sukino untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya, maisahnya ini dimulai dengan apa? Ya dulu saya bermula kan kira dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Pada awalnya dulu saya menjilid buku-buku itu, jadi brosur-brosur dikumpulkan itu. Yang kedua saya pernah juga jualan mie ayam. Oh, mie ayam punya pernah. 2 gerobak pernah. Oh, 2 gerobak loh ya? Iya, tapi itu yang menjalankan saudara kita waktu itu 2 itu. Jadi tinggal kita mengambil keuntungan dari itu, bagi hasil gitulah. Invest. Dari situ kita tetap bisa berjalan. Menerima jilitan dari saudara kita yang brosur-brosur itu waktu itu saya terima. Nah, itu di samping itu juga pernah jadi penjual mie ayam juga. Waktu itu kalau Mas mungkin kaget dengan masih 1 mangkok 3.000. 3.000? Iya. Wow, murah sekali. Sekarang sudah berapa? 300 perak mungkin? Bukan. 300 ya? Iya, 300 berarti. 300 ya betul. 300 waktu bukan 3.000. Belum sampai ke situ. 300 ya waktu itu. Jadi 300 rupiah setara ya, kalau dulu ya lumayan lah, sudah lumayan banyak persentasenya gitu. Kalau sudah hampir habis 2 gerobak habis kira-kira yang 3 kilo atau 3 kilo itu sudah merupakan pengestri yang banyak menurut saya. Kemudian tidak merasakan, waduh teman-teman saya kok menjadi PNS, saya kok gini ya, ini aja gitu, enggak ini ya. Pendengarkan kita simak Manjada Wajada hasil kajian bahwa inna akramakum indallahi atqakum itu alhamdulillah sudah masuk. Sehingga mungkin ada yang merendahkan dan sebagainya. Tidak ada masalah. Begitu. Tidak masalah ya. Dan lama-lama juga ya sekarang mulai berkembang ya. Bahkan
waktu itu proses berikutnya kan saya mempunyai ya toko sembako juga. Oh ya. Di Ketan Tanggul yang sekarang dipakai rumahnya dipakai anak saya karena istri sakit terus pada akhirnya itu belum lama meninggalnya kan waktu pandemi yang satu. Oh ya, pandemi kemarin. Jadi sempat saya beristri 2. Wah, ini tapi beda. Saya punya istri 2 itu yang memilihkan istri yang pertama tadi. Gitu nggih. Saya didorong-dorong untuk menolong seorang janda yang suaminya meninggal. Lah saya jawab kalau memang itu kehendakmu, matur Ustadz Sukino. Kalau Ustadz Sukino mengizinkan dan yang bersangkutan yang kamu tunjuk itu memang mau, orang tuanya juga mau, bismillah saya katakan gitu. Jadi matur Ustadz sendiri, tidak dengan saya. Kalau dengan saya kan lain nanti. Wah, ini ilmu ini ya, ilmu ini. Betul ilmu ini contoh gitu ya. Ilmu supaya mendorong jenengan. Iya. Tapi memang berdasarkan itu gitu ya. Nah kemudian tentang keluarga nih. Tadi kan sudah di tentang keluarga tadi istri dan sebagainya. Nah sekarang menikah tahun berapa dan ini tahun berapa? Itu sudah tahun 91 baru menikah. 91 ya menikah. Soalnya saya nunggu adik-adik saya dulu. Saya merasa bertanggung jawab ngurus adik dulu. Menikah dulu baru saya yang terakhir. Berarti merasa memang adik-adiknya putri gitu atau? Ya ada putri, banyak putri dan putra itu. Ada putri putra. Tapi mengalah pokoknya nikahnya yang paling akhir. Iya betul. Dan itu semuanya di Baturetno atau? Di sini di Solo. Di Solo semua. Di Baturetno pada akhirnya semua sudah tidak ada, termasuk orang tua pun saya ajak hijrah ke Solo juga. Oh. Sampai beliau meninggal. Belum lama kemarin yang ibu saya yang kemarin belum lama itu. Okay. Saya itu saya kan tanpa ibu itu mbok. Oh mbok. Orang memanggil kan di desa mbok. Enggak. Iya. Tapi bagiannya sama itu ibu saya yang meninggal di sini juga. Belum lama lah di sini. Alhamdulillah. Dan keluarga juga hijrah ke Solo semua berarti semuanya memang saya ajak. Cuma waktu itu yang adik-adik saya, kalau kamu ke Solo merantau, hanya seperti pada umumnya mencari istilah mereka kan biasanya golek pangan, golek gawean, golek upo, golek apa-apa. Intinya cari dunia. Biasanya begitu, betul. Rugi. Maka adalah kamu meningkatkan kualitas keilmuan kita baik formal maupun non formal tadi. Nah, akhirnya masuk juga ke MTA. Itu ceritanya gitu. Berarti saudara-saudara semua, alhamdulillah adik-adik semua, alhamdulillah ikut bergabung. Di tahun berapanya? Ya bervariasi beda-beda. ya, bervariasi. Termasuk kakak saya pun akhirnya ya ikut ngaji juga di Mojo 85 itu. Oh, alhamdulillah. Kemudian kalau untuk putra putri ini ada berapa ini? Nah, putra kalau yang ibu pertama kan ada 2. Ya. Ini sekarang yang satu tinggal di Timur Tanggul di Utara Muhajirin itu, SMA Notok Utara itu. Oh, yang satu tinggal di Jogja. Kalau yang lain bersama saya di PAUD Latansa itu. Oh, PAUD Latansa. Yang keempat. Itu nah, sekarang yang 2 sekolah di Ponpes itu, di mondok di Ponpes kita. Sekarang kelas 5 sama kelas 6. Oh, kelas 5 dan 6. Oh, bentar lagi lulus berarti. Kalau yang satu yang saya katakan janda anak satu tadi sekarang ada kerja di Malang lah. Jadi dia juga ngaji di Gelumang Remaja, tapi sekarang ini baru izin ada kegiatan di Malang tadi. Di Malang tadi gitu. Oh, terus tambah satu lagi anak asuh. Oh, ada anak asuh juga. Anak asuh karena ibunya meninggal. Di Qadarullah dia itu sakit kanker. Di saat kanker itulah dia hamil. Sehingga begitu lahir di tempat saya. Rupanya ibu udah tete itu yang mengelola PAUD. Nah, di antara pertanyaan itu kan bagaimana riwayat pendidikan PAUD. Ya. Nah, itu intinya gini. Jadi pertanyaan itu kok iso mendirikan PAUD. Nah, karena istri yang kedua tadi, yang ke satu akhirnya meninggal pandemi itu. Ya. Nah, ini kan mendirikan PAUD karena memang basicnya pendidikan dia. Pendidikan PAUD tahun 2009. Oh, 2009. Kemudian kalau untuk pernikahan yang kedua dengan istri yang kedua ini tahun berapa sih? Sudah 14 atau 15 tahun, lupa. Oh, ya udah lama berarti ya, udah. Iya, udah lama. Sudah anaknya saya kelas 5 dan 6 tadi.
Terus yang satu pun yang waktu itu masih TK, yang istilahnya kawan ya. Itu kuliah sudah selesai. Itu wisudanya di saat pandemi. Oh, pandemi kemarin. Jadi kelihatannya kita diundang ke Jogja, ternyata kon di ruang tunggu. Wah, sama saja. Nggak bisa bergabung ya. Nggak bisa, wong itu pandemi. Pada pandemi. Nah, kemudian tadi tentang KB Latansa bisa ini ya mendirikan itu karena tadi basicnya istrinya, yang kedua tadi pendidikan. Ya betul. Terus kemudian pengelolaannya seperti apa? Ini kita serahkan, kepala sekolahnya kan istri, Bu Teti itu, Bu Teti Rawati Fatimah itu, dibantu bunda-bunda yang lain. Waktu itu masih di Jalan Sampangan, masih tempatnya kecil. Tapi qadarullah tahun 2011 itu kita bisa beli di yang kita tempati ini. Sekarang ini gitu ya. Ya 220 meter. Itulah yang kami maksudkan. Karena keyakinan bahwa intan surullah yansurkum itu kita bisa rasakan. Sehingga adanya ya wajib kita tetap semangat. Dan juga mempertahankan rumus yang lain sakartum lazidannakum wala ingkafartum inna adabi lasadid, itu kita pegang. Dan kita bisa merasakan, tidak hanya cerita gitu. Iya, itu Mas. Jadi memang betul-betul dirasakan gitu ya. Iya. Dirasakan prosesnya, kemudian manfaatnya dan sebagainya begitu ya, hingga eksis sampai saat ini. Betul sekali. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tentang beristri dua. Tentang beristri dua ini kan tentu banyak sebagian yang bisa dikatakan bagaimana ya nanti untuk bisa adil dan sebagainya. Ini yang mungkin menjadi bisa memahamkan atau justru lebih paham sendiri tadi. Nah, ini itu memang semuanya itu proses dan bertahap. Cuma permasalahannya wanita-wanita ataupun ibu-ibu di kalangan kita ini belum siap menerima itu. Pada akhirnya jadi provokator. Masuk sana, masuk sini. Cerita ke sana itu sini. Intinya tidak suka kepada itu. Bukan pada orangnya, tapi dengan poligaminya bisa jadi tidak senang. Pada akhirnya jadi provokator tadi kan. Datang ke sana cerita begini, datang ke sini cerita begini. Nah, sehingga kalau saya simpulkan, dulur-dulur ini kita pingin aku bubar. Tapi alhamdulillah pisahnya itu setelah zaman pandemi meninggal itu. Ya namanya seorang ibu diberi masukan yang tajam-tajam itu, kadang ya ada yang masuk, ada yang enggak. Itu loh. Jadi di dunia ini kan ada dua petunjuk, satu petunjuk Allah, satu petunjuk setan. Lah yang diikuti petunjuk setan. Hampir tidak ada masalah. Kalau karena tidak masuk sini. Bahkan kalau ada kalanya menjadikan saya, bahkan ada yang datang ke rumah menjadi katanya silaturahmi, tapi kenyataannya justru mengungkap kejelekan saya yang saya tidak melakukan. Maka akhirnya istri, Bu, kalau memang betul jenengan silaturahmi, Pak Katino panggilan, uto temono niki ning kantor iki. Sampai sekarang tidak berani, sampai istri meninggal tidak berani nemu tentang itu. Ini menunjukkan hanya inginnya itu rusak. Gitu loh Mas. Karena ketidaksukaan tadi bisa jadi begitu ya. Pengennya mencari yang sebenarnya tidak terjadi. Betul, karena di Semanggi ini warga MTA yang melakukan poligami kan hanya saya. Tidak ada yang lain. Padahal saya di kantor terus kok istrinya 2. Terus kok yang 2 mah loro. Suudon muncul, betul. Itu. Suruh ketemu ngomong-ngomong tidak berani, tidak mau, tidak berani atau tidak mau, walau alam lah saya tidak ingin suudon. Artinya kan pada saat berpoligami ini kan dua istri tadi kan cukup lama gitu ya. Oh iya. Cukup lama kan. Meninggalnya baru waktu pandemi ini. Berarti kan di 2019 atau 20 itu. Kalau nggak 2020 mungkin 2021 gitu. Ya, sekitar itu. Dan beda rumah ya. Oh iya, yang satu di Timur Tanggul, di luar utara Muhajirin, yang satu di Paut Latansa itu. Ini ya. Jadi mikirnya mungkin ya
iki wongi Pak Katino jane piye? Saben dina ning kantor iso bojone loro. Iya ya. Iso rumahnya 2. Kadang kalau ndak hatinya itu ndak bersih, kadang muncul suudzonnya. Lebih ke suudzonnya dulu yang muncul. Nah, ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa memotivasi yang lain karena janda-janda kita banyak. Di MTA cabang Pasar Kliwon ada 6 atau berapa itu. Ada yang anaknya 1 sampai anaknya 6. Ini tanggung jawab siapa? Iya. Ini ya, jadi menjadi pelajaran untuk kita semuanya ini, para pendengar semuanya. Jadi yang menjadi dasarnya kan bukan atas dasar nafsu begitu ya, tapi ada unsur menolongnya. Menolongnya juga gitu. Apalagi kalau ada yang mau menolong yang anaknya 6 misalnya. Lebih bagus lagi. Saya sudah syukur nanti. Iya. Tapi saya tanpa memanggil seorang yang saya anggap itu mampu. Tapi jawabnya awalnya duduk begini nih jejak ini. Setelah catari, cak ngomong-ngomong bagus, akhirnya ini badan ditundukkan. Wah, anak kula jenengan dawuh ngoten ampun niku Ustadz mawon niku. Malah gitu justru saya suruh menolong lah, kan aneh tuh ya. Ada sebagian yang menganggap tentu ketika berpoligami itu kan ekonomi harus kuat gitu San. Nah ini betul gitu ya? Ya memang iya, cuma jangan itu yang adalah utama. Karena ada perintah nikah itu kalau kita miskin Allah yang akan mengayakan. Iya. Jadi kalau niatnya lurus Allah pasti membantu. Jujur saja ya Miftah ya. Saya masuk hijrah ke Solo. Nggak punya apa-apa. Iya, betul. Rumah ngontrak di majelis itu ke utara itu. Nah, tapi proses berikutnya ya karena intan surul ganjan surkum tadi kita Allah memberikan kemudahan. Lama kelamaan begitu ya. Iya begitu. Akhirnya punya rumah yang sana. Yang di sini juga alhamdulillah sudah punya rumah. Tapi saya cerita ini setelah lunas. Semua kan butuh proses ini ya. Sebab kalau saya ceritakan ini sebelum lunas, nanti jangan-jangan ada yang memahami paling-paling kon ngewangi nyawer gitu kan. Nah itu saya hindari. Saya hindari. Termasuk saya cerita ini karena sudah lunas. Ya, sudah beres semua. Alhamdulillah. Kan gitu. Semuanya butuh perjuangan, liku-liku gitu kan. Ada naik, ada turunnya, ada naik turunnya. Semuanya kan dinikmati bersama. Dan dari kedua istri memahami itu gitu kan. Iya. Dan pergi bersama pun hal yang biasa. Saya berdua dengan yang lain. Gitu nggak? Iya. Misalnya ke tempat asal Baturno. Kita berdua ditambah keluarga yang lain yang ikut, ya ikut ke Baturno. Oh gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, yang sing sok kalau basa Jawa ini kan ngubupi ya. Iya ada itu. Nggak masalah. Jangan kita masukkan ke hati. Intinya itu. Yang menjadikan kita tetap bagus dengan satunya, dengan satu, dengan anak. Itu permasalahannya kita. Semua permasalahan termasuk yang suka tadi provokator tadi. Tidak kita masukkan hati. Saya ketemu itu tetap menyapa dengan baik. Soal dia punya persangkaan yang enggak ada masalah. Ya sama. Itu kan urusan mereka kan. Iya. Urusan dia dengan Allah. Iya betul. Kita nggak menjadi masalah begitu kan? Nggak ada masalah. Kita sudah diniati itu. Alhamdulillah. Ini satu pelajaran begitu ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan mendorong jenengan juga untuk melakukan itu. Mudah-mudahan begitu ya. Mudah-mudahan Bismillah. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi nih, saat kita rehat dulu. Nanti masih banyak perbincangan kita. Wah ternyata 1 jam itu nanti kayaknya nggak cukup ya. Ini baru tentang bagaimana Ustadz Katino mengenal, tahu bagaimana kehidupannya begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana kemajlisan yang ada di pusat dan sebagainya ini. Saat kita rehat dulu ini saat mendengar di manapun Anda berada. Jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk meninggalkan komen, bertanya, silahkan bersama kami. Masih di Manjada Wajada. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah kami. Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Manjada Wajada dan masih bersama dengan Ustadz Katino di kesempatan pagi hari ini. Banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak pelajaran yang kita dapatkan ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, saat kita lanjutkan perbincangan kita ini, Ustadz, kalau tadi kita sudah mengenal begitu ya bagaimana kehidupan Ustadz
Katino ya hingga saat ini begitu. Bagaimana keluarganya, putrinya, putra-putrinya, bahkan istrinya begitu ya. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kemudian Ustadz berkecimpung di majelis tafsir Al-Quran begitu ya. Dari kenal ngaji kemudian hingga beraktivitas di pusat ini bagaimana ini Ustadz awalnya gitu? Ya sejak zaman Ustadz Abdullah sebelumnya saya sudah ikut di kegiatan di pusat sini. Cuma begitu hampir setiap hari itu setelah Ustadz Ahmad Sukino menjadi pengganti beliau itu, sehingga saya setiap hari di situ. Sampai pindah di kantor yang baru, ya itu setiap harinya di situ. Bahkan zaman Ustadz Sukino lebih sibuk lagi, hari Senin sampai Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu gitu ya. Dan beliau selalu ngantor ya Senin sampai Sabtu itu. Iya, atau kadang Jumat itu enggak ngantor, cuma sorenya kan gitu. Tapi sejak pergantian dengan Ustadz Nur Khalid itu biasanya hari Senin saya manfaatkan untuk istirahat di rumah, ya ikut andil di rumah, apalah yang bisa kita kerjakan kan gitu. Jadi Selasa, Rabu, Kamis saya di sana, Jumatnya sore. Kalau Sabtu kan ada tugas kajian juga. Tapi walaupun di rumah juga ada tugas-tugas kita mengampu di kajian-kajian yang saya ditugaskan oleh koordinator guru daerah. Sudah barang tentu koordinator guru daerah itu juga itu ada semacam kesepakatan atau juga matur pada Ustadz, sehingga tugas-tugas saya pun insya Allah Ustadz ya tahu itu di cabang yang mana gitu. Tahu dan paham gitu ya. Dan jadwal-jadwal ngisinya di mana saja. Nah, sampai saat ini mengampunya di mana saja? Ini yang pertama di MTA Cabang Pasar Kliwon. Itu memang binaan saya sejak awal, akhirnya qadarullah jadi MTA Pasar Kliwon. Yang sekarang ini sudah ya 340-an lah. Dulu binaan awal, tapi semuanya itu ya atas pertolongan Allah, bukan kepandaian dari Pak Katino, bukan. Tidak ada itu, ada kepandaian dari guru daerah yang manapun, itu hanya bertugas menyampaikan apa adanya atas pertolongan Allah. Ya, muncullah cabang-cabang tadi. Yang kedua di Cebreng Dabres 1, itu 1 bulan 2 kali. Cabang Banjarsari 1 bulan 2 kali. Nas di Mojolaban 5 di Utara Brikip itu setiap Kamis, tadi nanti sore. Oh iya, nanti sore berarti. Terus ada juga binaan di Kampung Sewu, yang tempat awal mula saya dulu hijrah itu di Kampung Sewu dulu. Tapi dulu kehidupan beragama itu bagus. Sebelum adzan ini sudah persiapkan masjid. Nah, sejak tokoh-tokohnya itu meninggal, tokoh-tokoh Muhammadiyah, penggantinya itu tidak ada. Nah, sejak itu mulai surut. Maka akhirnya saya mengadakan binaan di situ yang ada sekitar 45 sampai 50, tapi 2 minggu sekali. Lantas sekarang ini yang paling jauh di Bluro itu hanya Selasa kelima. Jadi Selasa kelima. Setahun hanya paling 45 kali. Iya, karena kalau yang di Purworejo sudah saya serahkan kembali kepada koordinatornya karena usia. Saya menyadari jadi menyadari saya kembalikan biar digantikan yang lebih mudah. Begitu. Iya, karena butuh regenerasi juga begitu kan. Jadi yang terjauh saat ini di Blora. Blora itu hanya Selasa kelima. Jadi untuk bulan ini nampaknya ada itu. Oh ya, ada. Nah, itu gabungan 5 cabang, ngumpulnya di perwakilan. Nah, saya ke sana. Alhamdulillah. Jadi dengan kesibukan yang padat sekali begitu ya, dari hari Senin bahkan sampai Ahad ya. Ini sibuk sekali begitu. Bagaimana membagi waktunya ini Ustaz, baik untuk keluarga, baik untuk majelis, baik untuk maisah dan sebagainya. Bagaimana ini? Ya alhamdulillah, sebagaimana tadi saya turkan bahwa surat Muhammad ayat 7 itu merupakan motivasi yang luar biasa. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau soal capek, ya mesti capek. Dakwah pun pakai capek. Tapi kalau landasannya itu benar, ya Al-6162 itu, insya Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga sampai usia saya yang sekarang ini saya bisa melaksanakan tugas dan tidak ada, alhamdulillah,
tidak perlu keluh kesah dan sebagainya, tidak perlu. Allah membantu kita sesuatu yang pasti. Iya, itu maksudnya. Itu ilmu juga gitu ya. Iya. Mengeluh hujan sakit sedikit saja, barangkali ini mungkin menjadi pelajaran untuk kita untuk bisa istiqomah begitu kan? Betul. Dari awal sampai saat ini mungkin bisa jadi pelajaran-pelajaran yang diberikan atau yang didapatkan ini kan berulang bisa jadi ini Ustaz ya. Betul. Tapi tidak ada rasa bosan dan sebagainya. Jenuh ini pantang gitu Ustaz ya. Oh iya. Ini karena apa? Karena kita landasi bahwa dakwah itu merupakan pekerjaan yang paling mulia di dunia. Nah itu. Ya. Jadi apa-apa yang kebutuhan kita di dunia Allah insya Allah mencukupi. Jadi kalau kita condongnya itu ke akhirat, tidak mungkin Allah membiarkan urusan dunia kita. Nah, buktinya alhamdulillah kita harus bersyukur nyatanya ya di rumah. Ya. Teman-teman yang sebaya saya tadi ada yang masih ngontrak. Ya. Bukan merendahkan, bukan itu maksud kami. Tadi intinya kita yang disibukkan di jalan Allah itu tidak kekurangan apa-apa. Kalau soal kadang mungkin ada sedikit kekurangan dan sebagainya, itu wajar, itu merupakan ujian dari Allah. Dan itu merupakan liku-liku kehidupan gitu. Betul juga. Yang tidak tugas ke situ pun juga kadang ya kekurangan sama. Iya. Apalagi kita punya anak yang sekolah, Allah nanti memberikan sesuatu yang luar biasa yang kadang layak tasib tadi. Begitu Mas. Iya. Ilmu lagi nih, wah ini daging semua nih pokoknya yang kita perbincangan nih. Artinya memang dibutuhkan sekali begitu ya. Bagaimana menyikapi kehidupan, bagaimana menyikapi keadaan ini, yang paling penting adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala tadi gitu kan. Betul. Tanpa ada rasa ngeluh dan sebagainya. Kalau manjada wajada itu kan saya pikir urusan dunia ya bisa. Jadi untuk mencapai cita-cita apa gitu. Tapi kalau urusan dakwah itu ternyata beda. Kita misalnya, saya asli Baturno, merasakan nikmat ngaji, merasakan nikmatnya jadi orang Islam, otomatis akan terpanggil hati kita untuk mengkoordinir di Baturno biar ada cabang. Dan alhamdulillah ada pertolongan Allah dari menjadi cabang Baturno. Dulu saya hanya mengkoordinir saja, tapi saya serahkan Ustadz Abdullah. Justru saya yang didhawuhi meneruskan. Padahal yang saya hadapi itu orang pintar-pintar juga. Pada saat itu ya. Iya. Banyak juga yang artinya dia guru, sarjana, petani juga banyak ya. Cuma itu yang saya hadapi waktu itu saya merasa belum siap. Tujuannya hanya mengkoordinir. Tapi dalam Islam, dalam kajian kita ini, kalau ada perintah dari pimpinan kita yang itu ma'ruf, harus sami'na wa ta'na. Maka dengan ditunjuknya saya harus langsung melanjutkan, ya bismillah begitu saja. Insya Allah Allah akan memberikan tambahan-tambahan ilmu. Gitu loh. Artinya juga bisa berkembang sampai saat ini kan? Bisa. Berarti kan termasuk sampai di Iriwoyo, itu awalnya gabung di Baturno dulu kan. Itu. Berarti itu termasuk yang di Baturno karena memang dulu Ustadz Kartino kan asalnya dari sana, berarti memang begitu ya. Dan kebanyakan Majelis Tafsir Al-Qur'an adalah metodenya juga banyak seperti itu ya. Betul. Jadi asli mana kemudian nanti di sana dikembangkan atau mungkin hijrah kemana di situ mulai mengembangkan gitu ya. Lah berkat terkabulnya itu bisa wujud itu semata-mata pertolongan dari Allah. Betul. Bukan dari kita. La haula wala quwata illa billah. Ini harus betul-betul kita hayati. Sehingga tidak ada kesombongan. Termasuk membina yang semanggi akhirnya DMT Pasar Kliwon. Itu Ustadz pernah tidak tahu mancing atau bagaimana. Loh, itu semanggi itu gonabangan itu. Gimana ya? Kok iso jadi 300 lebih? Alhamdulillah atas pertolongan Allah, Ustaz. Ya. Nah, itu atas pertolongan Allah. Jadi bukan kerja kita. Betul. Semua ya itu. harus sehingga ada kalau kita sambung dengan kita kaitkan dengan kekuasaan Allah, nanti apa-apa jadi mudah kok. Ya. Gitu Mas. Betul. Semuanya akan menjadi mudah dilaksanakan tanpa beban begitu ya. Jadi ikhlas terlebih dahulu ini ketika sudah ada ya
apapun bisa dilakukan gitu ya. Betul. Apalagi berdakwah ini jadi enteng saja gitu ya, tidak ada rasa berat, kemudian tidak ada rasa kok ini ya capek gitu ya. Wah, barangkali ini tidak terlintas sedikit pun di situ. Ya soal capek ya capek, dakwah capek. Cuma karena landasannya itu hanya mengharap ridho Allah. Ya. Capeknya itu jadi lain, ada kenikmatan tersendiri. Nah, itu. Capeknya capek nikmat bisa gitu ya. Gitu. Capeknya tapi ada kenikmatan, ada kepuasan tersendiri begitu ya. Iya, misalnya kita ke Purworejo berangkat jam 9:04. Ya. Pulangnya jam 10 malam. Ya. Pagi jam 8 sudah masuk ke jihad pagi. Ya. Siang ada pertemuan. Iya. Iya toh? Iya, Malamnya betul. saya masih mengisi di Banjarsari. Oh. Kalau enggak ada kekuatan dari Allah, kita bisa apa? Betul. Dengan kesibukan-kesibukan yang ada gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu semata-mata pertolongan Allah, bukan kepandian kita. Betul. La haula wala quwata illa billah, begitu. Artinya memang ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya begitu ya. Khususnya memang warga Majelis Tafsir Al-Qur'an ya, yang ada di seluruh Nusantara. Betul juga. Dasarkan semua aktivitas kita itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Rasa apapun, capek dan sebagainya, insya Allah ada nilainya. Ya. Ada nilainya. Betul. Luar biasa ini. Kemudian kalau aktivitas yang ada di pusat ini Ustaz, bagaimana ini? Seperti apa sih sebenarnya? Kalau dulu bagian rumah tangga itu kan meliputi juga kalau ada tamu-tamu banyak, kita harus menyiapkan bagaimana tempat tidurnya, bagaimana makannya dan sebagainya. Tapi dengan banyak saudara kita yang diajak kerjasama itu bagus, misalnya dari sekretariat itu, walau urusan itu tak serahkan salah satu di situ udah beres. Ya. Kita tinggal mengampu tamu-tamu yang mau ketemu Ustadz. Oh gitu, oke. Jadi awalnya dulu Ustadz Katino pada saat menangani di pusat ya memang ketika ada tamu baik banyak maupun sendiri itu memang ketemunya langsung ke Ustadz Katino dulu. Seperti itu. Termasuk tidak apalagi waktu itu saya bagian nasi Semanggi. Apalagi ada warga Bluro yang diusir 2,5 tahun di pusat. Ya kan? Ya. Yang ditugaskan Ustadz Sukino kan saya. Artinya yang menangani bukan hanya saya, yang lain juga. Tapi sing mokoi, berasmi sefora dan sebagainya kan saya. Iya, ngontrol. 2,5 tahun. Kebutuhannya dari MTA pusat, dari bukan saya. Cuma saya ngerigen ke. Tapi selama 2,5 tahun ini enggak sebentar loh ya. Iya. Terus ada kan kita bina di sini. Bagaimana nanti tumbuh di cabang sana. Akhirnya kita melibatkan kayak Ustadz Amadi, Ustadz Srisdono dan lain-lain. Kalau beliau pas tugas otomatis ya saya ada binaannya di sini tapi tumbuhnya cabang di sana. Ya. Itu binaannya di Semanggi itu. Iya dulu. Awalnya gitu ya. Masya Allah yang terjadi setelah pulang akhirnya kan di Bluro itu ada 12 cabang. Saat ini sampai saat ini ya. Iya. Itu binaannya di sini, tumbuhnya di sana. Itu atas pertolongan Allah juga. Iya, betul. Nanti kita jadwalkan untuk malam seminggu 2 kadang 3 kali. Ustadz siapa gitu. Kalau tidak hadir ya saya. Begitu seterusnya. Padahal yang dari Blora itu kan tidak hanya 1 orang berarti. 56 orang. Oh, 56 bahkan orang ada itu. yang melahirkan di sini. Ya 2,5 tahun lah ya. Iya. Dan itu tidurnya di pusat sini atau gimana? Dulu atau ada dekat yang dipakai untuk asrama putri itu. Pernah juga kita pindahkan ke yang sekarang untuk kafur itu. Pindahkan dari 2. Nah, terus pindah di situ. Kasih kegiatan. Nah, saat itu kalau tidak salah pas bangun asrama putra itu, kita lepaskan untuk biar untuk bekerja di situ. Ya, oleh pengurus digaji penuh. Tapi untuk kebutuhannya kita dari majelis, bukan kok dipotong dari untuk uang makan gitu enggak ya? Enggak ada itu. Nah, jadi yang untuk gajinya tetap digaji penuh oleh bagian pembangunan, tapi untuk kebutuhannya dari majelis. Yang kira-kira saya yang ditugaskan Ustadz Sukino waktu itu. Wah, luar biasa. Yang koordinir ya selama 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu cukup lama. Nah, jadi binaan-binaannya di sini, tumbuhnya cabang di sana. Ya, alhamdulillah. Bukan terus cabang Semanggi, bukan. Cabang Semanggi sudah ada sendiri tadi kan. Cabang Kliwon. Iya. Dan ini berarti sampai sekarang yang ada di Blora tadi ya. Iya. Ini tumbuh berkembang baik di sana. Semangatnya luar biasa. Iya. Bisa bayangkan hari Jumat datang, Ahad datang, pertemuan guru daerah datang juga. Dari Blora langsung loh ya. Yang guru daerah itu kan berarti kan 3 kali dalam seminggu. Iya. Nah, itu kalau tidak ada kekuatan dari Allah, tidak bisa.
Maka kebersamaan yang telah ada ini ya tetap kita pertahankan, bahkan ditingkatkan. Harus lebih berkualitas lagi. Alhamdulillah kerjasama kita kan baik semuanya. Ya. Enggak? Ini yang dibutuhkan begitu ya. Betul. Dari berbagai elemen yang ada, bidang yang ada. Ini menjadi kekuatan kita gitu kan. Ya, betul. Tidak melemahkan tapi menjadi kekuatan kita untuk betul. semakin maju di dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an gitu ya. Iya, betul. Ustaz, tidak terasa kita mau berakhir ini Ustaz. Wah, ini masih banyak loh sebenarnya yang butuh didiskusikan. Tadi agak melompat-lompat tapi tidak apa-apa nih Ustaz. Tapi yang jelas ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya begitu. Yang terakhir ini Ustaz, yang terakhir barangkali ada pesan untuk para pendengar semuanya begitu tentang bagaimana mengartikan manjada wajada juga begitu, atau ya pelajaran untuk kita lah gitu. Ya. Pada intinya begini, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada terutama para pemuda. Ya, betul. Otomatis dan orang tua ya. Itu kita tingkatkan kualitas iman kita ini. Ya. Jangan sampai kita melemah. Aneh kalau kita memperhatikan pelajaran-pelajaran baik dari Ustadz Sukino maupun Ustadz Nur Khalid. Ini kan pelajaran-pelajaran berharga, tetapi ya itu akan membawa manfaat kalau kita amalkan semaksimal mungkin gitu tuh. Nah, khususnya pada para pemuda itu dalam melaksanakan ibadah sholat, cobalah dipahami arti daripada bacaan sholat. Jangan sampai tidak ngerti. Caranya ya kita ulang-ulang. Jangan ada alasan karena bahasa Arab. Memang Al-Quran pun bahasa Arab. Tapi khusus tentang sholat, coba kita pahami. Karena isinya doa semuanya. Sejak takbiratul ihram itu sampai salam, isinya kan doa semuanya. Karena apa saya matur begini? Karena innallah kan kita diperintahkan untuk wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa yang keluar dari hati yang kosong. Maka kita perlu paham itu. Yang tua-tua mungkin bisa dibacakan ulang-ulang. Jadi dalam rangka manjada wajada tadi, ya kita sungguh-sungguh. Nah, kita kan sudah mendapatkan nikmat Islam. Nah, tinggal mempelajari berulang-ulang, kita paham. Jangan sampai kita tidak paham. Bagaimana kita kusuk kalau kita tidak paham? Termasuk kita maksudkan termasuk saya di dalamnya. Juga di samping meningkatkan kualitas iman, yang meningkatkan kualitas keilmuan kita. Sehingga menjadi orang-orang yang beriman yang mantap. Begitu Mas Meta. Betul, baik. Luar biasa. Terima kasih nih Ustadz. Ilmunya, pelajarannya begitu ya, semoga bermanfaat. Nah, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita sambung lagi nih Ustaz untuk sesi yang kedua gitu ya, mudah-mudahan gitu. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas kembali nih Ustaz di tengah-tengah kesibukannya, bisa meluangkan waktu bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya yang selalu inspirasi untuk kita semuanya. Akhirnya kami undur diri, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran yang tak dikelola dengan rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Ada produser Joko Santoso, Switzerman Anofika Akbar, dan saya Miftah Firdaus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.